Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pesugihan dan Cinta Sejati. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kata orang, cinta punya kekuatan, tapi ada satu yang tak bisa dirubah, yaitu takdir untuk berpisah. Jawa Timur 1989. Hari itu hati Bambang berseri-seri. Di Terminal Purabaya, Surabaya, yang biasa disebut dengan Terminal Bungurasih, dia menikmati makan siang. Perjalanannya dari kemarin memang cukup melelahkan. Naik taksi dari tempat kerjanya menuju Bandara Kuala Lumpur, lalu terbang ke Jakarta dan singgah sebentar di rumah salah satu temannya, kemudian lanjut perjalanan bis Jakarta-Surabaya. Sebentar lagi, sekitar 3 jam, dia akan sampai di kampung halaman. Sekitar 5 tahun yang lalu, tak lama setelah lulus SMA, Bambang nekat ikut temannya merantau ke Malaysia. Sulitnya mencari pekerjaan serta kondisi keuangan orang tuanya membuatnya mantap mengadu nasib di negeri orang. Kini, walau tak bisa dikatakan sangat sukses, pekerjaan di Malaysia cukup bagus untuk ukurannya. Dan hari ini dia ingin melepas rindu pada bapak dan ibunya, yang selama ini hanya beberapa bulan sekali saling bertukar kabar lewat surat. Selain semua kenangan tentang kampung halaman, ada satu hal lagi yang selalu menari-nari di benaknya, yaitu tentang Wati. Ketika Bambang berangkat 5 tahun lalu, Wati baru kelas 2 SMA. Dia adalah tetangga yang rumahnya sangat dekat, hanya terpisah beberapa puluh meter. Di matanya ketika itu, Wati terlihat sangat manis dan mempesona. Entah bagaimana nasibnya sekarang, apakah sudah menjadi milik orang lain. Sayangnya, kabar tentang Wati memang sama sekali tak diketahui Bambang. Selama ini, karena malu, dia tak pernah membahas tentang itu setiap kali mengirim surat ke orang tuanya. Kali ini dia benar-benar penasaran. Hatinya berharap, masih ada harapan untuk memiliki Wati, tetangga yang sangat dikaguminya. Setelah perjalanan bis sekitar 3 jam dan naik ojek, dia pun sampai di rumah, tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Ibunya yang pertama kali melihat Bambang langsung berlari haru memeluknya. Bapaknya juga bergabung tak lama kemudian. Mereka kemudian terlibat obrolan riang saling melepas rindu. Bambang berkali-kali menghaturkan terima kasih pada orang tuanya karena dia yakin semua kemudahan yang dia dapatkan selama bekerja di perantauan adalah berkat dari doa tulus beliau berdua. Setelah makan bersama, Bambang menanyakan kondisi kakaknya. Ibunya menjawab bahwa Mas Teguh kakaknya sedang baik-baik saja dan tinggal di Semarang di kampung istrinya. Bambang memang mendapat kabar lewat surat bahwa 2 bulan yang lalu kakaknya menikah dan terpaksa tak bisa datang karena alasan pekerjaan. Walau hanya bekerja sebagai kuli bangunan, Bambang sangat bersyukur karena penghasilannya cukup lumayan dan jauh lebih baik dibanding pekerjaan serupa di Indonesia. Lalu, Bambang menanyakan sesuatu pada ibunya. Bu, kabarnya Wati gimana? Ternyata Bambang mendapat jawaban yang sama sekali tak diduganya. Kata ibunya, beberapa bulan setelah Bambang berangkat ke Malaysia, orang tua Wati bertengkar hebat, bahkan sampai akhirnya bercerai.
kasak-kusuk yang sempat terdengar, keduanya sama-sama selingkuh dan itu menjadi awal mula pertengkaran. Mereka berdua kemudian keluar dari kampung dan entah sekarang tinggal di mana. Sedangkan Wati yang anak tunggal hidup bersama kakek dan neneknya. Tapi sayang, tak lama setelah lulus SMA, Wati mendadak menjadi gila. Saat ini dia dipasung di dekat kandang sapi milik kakeknya. Bambang mengerutkan kening dan tentu sangat terkejut mendengar cerita itu. Wati menjadi gila sama sekali tak ada dalam daftar kemungkinan di otaknya. Kata ibunya lagi, warga juga tak tahu di mana kedua orang tua Wati. Kakek dan neneknya memang tak pernah menceritakan itu. Mungkin mereka juga tak tahu. Hanya saja ada kabar tidak enak lagi. Konon beberapa kali bapak atau ibunya pernah datang, dan masing-masing selalu membawa mobil dengan penampilan sangat mewah. Entah dari siapa awalnya, banyak warga yang menduga Wati menjadi gila karena menjadi tumbal dari pesugihan, yang entah dijalani oleh siapa, bapak atau ibunya. Dugaan itu menjadi kuat, karena dulu baik bapak atau ibunya hanya seorang buruh tani biasa. Rasanya tidak mungkin mereka bisa kaya raya dalam waktu sesingkat itu. Kedua selingkuhan mereka pun termasuk orang biasa. Bambang manggut-manggut mendengar kisah pilu itu. Bapaknya menambahkan bahwa memang katanya ada jenis pesugihan yang tak langsung meminta tumbal nyawa. Hanya orang yang ditumbalkan akan kehilangan kesadaran karena jiwanya dibawa ke alam gaib. Karena pembicaraan terasa menarik, Bambang lalu bertanya, Pak, apa Wati nggak dibawa ke orang pintar? Bapaknya menjawab sudah, bahkan beberapa kali. Tapi justru dari orang-orang pintar itulah warga mungkin mendapat kabar bahwa Wati menjadi gila karena menjadi tumbal. Bambang kemudian memotong pembicaraan karena mengaku capek dan lalu masuk ke kamar depan. Itu memang dulu adalah kamarnya, sejak SMP sampai dia berangkat ke Malaysia. Di sana dia tidak langsung tidur, justru terbawa kisah pilu tentang Wati. Masih terbayang jelas ketika dulu mereka berdua saling berkirim surat. Istilah ketika itu mereka terlibat cinta monyet. Tapi perasaan itu terbawa sampai ke Malaysia. Walau tak pernah bertanya tentang kabar Wati selama ini, ada perasaan suka yang tak pernah bisa diusir dari hatinya. Bahkan, salah satu agenda kepulangannya kali ini adalah mencari tahu tentang kondisi Wati. Juga kemungkinan untuk suatu saat melamarnya, jika semuanya memang memungkinkan. Bambang merasa cukup percaya diri secara keuangan. Dia merasa uang tabungannya cukup untuk melamar Wati dan lalu pulang ke Indonesia untuk menggarap sawah atau semacamnya. Dia juga yakin uangnya cukup untuk membeli beberapa petak sawah di kampung. Tapi sayang, kondisi Wati sungguh mengejutkan dan memilukan. Setelah bertempur dengan semua rasa kasihan dan capek, akhirnya Bambang tertidur. Malam harinya, banyak tetangga berdatangan. Seperti biasa, setiap kali ada perantau datang, banyak tetangga nimbrung dan berbagi keakraban. Bambang tentu menjadi pusat perhatian. Tak jarang beberapa tetangga menanyakan kemungkinan kalau ada lowongan pekerjaan di Malaysia. Bambang hanya mengatakan siap membantu jika memang ada kabar tentang itu. Yang penting katanya serius dan berani merantau. Tapi untuk kali ini belum ada informasi, karena statusnya juga hanya sebagai pekerja yang ikut salah satu temannya. Di antara sekian tetangga, Mbah Parto kakeknya Wati tidak kelihatan. Memang tadi bapaknya sempat bercerita bahwa sejak Wati menjadi gila, kakek dan neneknya jarang berbaur dengan tetangga, kecuali jika ada undangan hajatan.
Mungkin mereka berdua sangat terpukul dan malu dengan kondisi yang sedang dialami Wati. Apalagi kabar bahwa Wati sebenarnya menjadi tumbal pesugihan makin santer terdengar. Tentu itu menjadi beban tambahan bagi mereka. Bambang juga bercerita bahwa kepulangannya kali ini tidak bisa lama karena alasan pekerjaan. Dia hanya izin selama sekitar 5 hari dan harus kembali ke Malaysia. Itu pun termasuk waktu di perjalanan. Setelah suasana sangat akrab malam itu, mereka pun bubar. Bambang lalu memberi informasi menyenangkan untuk kedua orang tuanya, bahwa bulan depan insya Allah dia akan pulang lagi. Karena salah satu teman dekatnya di Malaysia akan pulang menikah di Jakarta dan menanggung semua biaya perjalanan. Setelah berakrab-akrab ria dengan bapak dan ibunya, Bambang pun tidur sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba, Bambang merasa ada di sebuah ruangan. Tempat itu sama sekali tak dikenalnya. Tak ada siapapun orang lain. Suasana seperti malam hari dan sangat sepi. Dia duduk di sebuah kursi kayu dengan berbagai ornamen yang terukir indah. Bambang merasa bingung, karena merasa tak pernah ada di situasi seperti itu. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seperti orang yang dengan perlahan berjalan dan menuju ke arahnya. Tak lama kemudian, terlihat jelas seorang wanita masuk ke ruangan itu. Dan itu adalah Wati. Wajahnya terlihat pucat, tapi kecantikan masih terpancar dari sana. Wati kemudian duduk di sebuah kursi tepat di depan Bambang. Bambang hanya ternganga karena tak memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, tangan Wati mengulurkan sesuatu. Setangkai bunga mawar dan secarik kertas bertuliskan Bambang. Tiba-tiba, Bambang teringat masa-masa dulu ketika sering bertukar surat dengan Wati di masa-masa mereka menjalani cinta monyet. Lalu, Wati mengungkapkan perasaannya. Katanya dia sebenarnya mencintai Bambang. Dan entah kenapa, walau tak pernah saling berkabar, perasaannya mengatakan bahwa suatu saat Bambang akan datang menjemputnya. Wati kemudian tersenyum sangat manis. Tapi sesaat kemudian, wajahnya berubah seketika. Seperti ada raut kesedihan di sana. Dan dengan kalimat lirih nan memilukan, dia berkata, "Tolong selamatkan aku, Mas." Bambang sangat terkejut dan lalu terbangun. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimuti. Dulu, karena memang lebih tua 2 tahun dari Wati, Bambang selalu dipanggil Mas. Dan mimpi yang baru saja dialaminya terasa begitu jelas. Suara jangkrik dan burung malam masih terdengar jelas di luar rumah, membangun sebuah harmoni indah di keremangan dini hari, di kampung halamannya yang memang sangat terpencil. Bambang berusaha menerka banyak hal. Apakah yang baru dialaminya hanya mimpi biasa? Dan permintaan tolong seperti apa yang disampaikan Wati? Juga, apakah benar bahwa Wati sebenarnya menyukai bahkan menunggunya? Bertubi-tubi pertanyaan itu tak terjawab sampai subuh tiba. Pagi harinya, Bambang memang tak berniat menceritakan itu pada orang tuanya. Tapi dia teringat satu hal, yaitu Yanu. Yanu adalah teman sekelasnya dulu di SMA. Hanya saja rumahnya agak jauh, sekitar 10 kilo. Dulu dia pernah beberapa kali main dan bahkan menginap di rumah Yanu. Dan satu hal lagi, Mbah Mukti, kakeknya Yanu, yang adalah seorang ustadz cukup terkenal
Dan Bambang pernah melihat sendiri bahwa beliau menyembuhkan orang yang kabarnya terkena ilmu santet ketika itu. Intinya, mungkin Mbah Mukti bisa dimintai tolong tentang mimpi anehnya tadi malam. Setelah sarapan, Bambang pamit ke rumah Yanu dengan sepeda motor bapaknya yang dibelikannya tahun lalu. Singkat cerita, Bambang pun sampai di rumah Yanu. Di sana Yanu langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Kedua sahabat itu lalu saling menanyakan kabar. Yanu memang tahu bahwa Bambang merantau ke Malaysia, tapi tak tahu perkembangannya lagi setelah itu. Ternyata Yanu baru saja menikah, sekitar 4 bulan yang lalu. Kesehariannya bekerja di sawah yang memang sejak dulu orang tuanya terkenal sebagai juragan tanah. Banyak yang berubah dari rumah Yanu sejak terakhir 5 tahun lalu Bambang ke sana. Semuanya menjadi lebih bagus. Sambil menikmati kopi dan aneka camilan, Bambang kemudian menanyakan kabar Mbah Mukti yang dulu tinggal serumah dengan orang tua Yanu. Syukurnya Mbah Mukti masih ada dan kata Yanu masih sehat. Bahkan setiap hari bekerja di sawah. Pembicaraan kemudian berubah menjadi lebih serius. Bambang menceritakan keadaan Wati. Dia hanya mengaku bahwa Wati adalah salah satu tetangganya. Setelah penjelasan itu, Yanu mengajak Bambang ke rumah Mbah Mukti, yang kini tinggal di sebuah rumah kecil di belakang rumah Yanu. Kata Yanu, sejak sekitar 2 tahun lalu, Mbah Mukti minta dibuatkan rumah kecil di belakang. Alasannya ingin lebih tenang dan merasa tak nyaman tinggal rumah di pinggir jalan yang memang cukup ramai. Sesampai di sana, Mbah Mukti sedang duduk sendirian di ruang tamu. Tadi memang Yanu juga bercerita bahwa neneknya sudah meninggal setahun yang lalu dan Mbah Mukti tetap ingin tinggal sendiri di rumah kecil itu. Kesehariannya pun tak berubah, beraktivitas di sawah setiap hari dan malamnya mengajar anak-anak mengaji di masjid. Setelah dengan sopan bersalaman dan dipersilakan duduk, ternyata Mbah Mukti masih ingat bahwa Bambang adalah teman SMA Yanu yang dulu sering berkunjung. Mbah Mukti lalu memeluk Bambang dan mengelus-elus punggungnya. Sungguh kehangatan yang sama seperti yang dirasakan 5 atau 6 tahun yang lalu. Mbah Mukti lalu menanyakan kabar Bambang dan di mana sekarang bekerja. Dengan sopan, Bambang mengatakan bahwa dia sekarang merantau dan mencari sesuap nasi di Malaysia. Bambang juga menjawab belum ketika Mbah Mukti menanyakan apakah dia sudah menikah. Setelah obrolan-obrolan ringan itu, Bambang sampai ke inti masalah. Bahwa Wati, tetangganya, sedang dipasung dan kabarnya menjadi tumbal pesugihan kedua orang tuanya. Dia minta tolong pada Mbah Mukti, mungkin bisa membantu masalah ini. Wajah Mbah Mukti lalu terlihat berubah serius, sambil tatapannya memandang jauh ke depan, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu beliau menjelaskan bahwa menurut sepengetahuannya, memang ada orang-orang yang mengambil jalan pintas pesugihan. Tumbalnya juga bermacam-macam. Yang paling umum adalah nyawa dari orang-orang terdekat seperti istri atau anak. Juga ada yang menumbalkan orang lain. Selain itu, beliau juga pernah mendengar bahkan membantu orang yang katanya juga menjadi tumbal dan menjadi gila karena itu. Bambang tersenyum karena merasa ada harapan untuk membantu Wati. Mbah Mukti lalu meminta Yanu mengantarnya ke rumah Bambang besok pagi, karena hari ini ada pekerjaan di sawah yang tak bisa ditinggalkan. Bambang berkali-kali mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke rumah Yanu. Di sana Yanu bertanya di mana rumah Wati, yang kemudian dijawab Bambang bahwa rumahnya sangat dekat dan hanya butuh berjalan kaki dari rumahnya.
melewati lorong kecil tempat biasanya Bambang lewat kalau ke masjid. Dari jalan sempit itu, kelihatan jelas Wati di tempatnya dipasung yang dekat kandang sapi milik kakeknya. Sekitar jam 10, Bambang pamit pulang dan Yanu berjanji akan datang besok bersama Mbah Mukti. Sesampai di rumah, Bambang tak menceritakan apapun tentang Mbah Mukti pada bapak dan ibunya. Dia hanya mengatakan sudah bertemu Yanu dan ternyata dia baru menikah 4 bulan yang lalu. Siang dan sore harinya, Bambang bercengkrama dengan ayam-ayam peliharaan bapaknya di belakang rumah. Bambang teringat dulu suka bermain-main di sana. Nostalgia indah masa-masa dulu terlintas kembali di benaknya. Malam harinya, karena hujan cukup deras, Bambang tak kemana-mana. Setelah bercengkrama dengan kedua orang tuanya di depan TV, dia pun masuk kamar sekitar jam 10. Karena keletihan tadi siang, tak butuh lama Bambang pun tertidur. Tiba-tiba dia mengalami mimpi lagi. Semuanya sama persis dengan tadi malam. Wati datang, duduk tepat di depannya dan minta tolong untuk diselamatkan. Bambang terbangun dengan keringat dingin di sekujur badannya. Dia mulai menduga, mimpi ini pasti mengandung arti. Walau dia tidak paham bagaimana cara menerjemahkan mimpi itu. Tapi ada setitik harapan, karena nanti Yanu akan datang bersama Mbah Mukti. Pagi harinya, Bambang lagi-lagi tak bercerita pada orang tuanya tentang mimpi aneh itu. Di pikirannya, Mbah Muktilah orang yang lebih tepat mendengarkan penjelasan tentang mimpi itu. Sekitar jam 8 pagi, datanglah Yanu berboncengan dengan Mbah Mukti. Bapak dan Ibu Bambang langsung menyambut mereka dengan hangat. Beliau berdua juga masih ingat tentang Yanu, karena dulu juga sering berkunjung. Mereka pun terlibat obrolan hangat dan santai. Ibu Bambang juga menanyakan kondisi Yanu, yang hanya dijawab, "Alhamdulillah Bu, saya sehat." Setelah obrolan ringan itu, Bambang lalu mengaku bahwa kemarin datang ke rumah Yanu dan minta tolong ke Mbah Mukti tentang kondisi Wati. Pada bapak dan ibunya, Bambang juga menceritakan bahwa Mbah Mukti adalah kakek Yanu. Singkat cerita, Mbah Mukti minta diantar melihat kondisi Wati. Karena kebetulan adzan zuhur berkumandang, Bambang sekalian mengajak mereka ke masjid dan lewat di sana. Sebenarnya kemarin Bambang sempat ke masjid, tapi tak melewati lorong kecil itu. Walau cerita tentang Wati sudah didengarnya, rasanya dia tak sanggup melihat langsung kondisinya. Begitu sampai di tempat Wati dipasung, kondisinya memang sangat mengenaskan. Badannya terlihat kotor dan rambutnya sangat lusuh. Tapi ada yang aneh. Wati yang kaget karena melihat kedatangan mereka, lalu seperti menghentikan aktivitasnya. Di antara Bambang, Yanu, dan Mbah Mukti, hanya Bambang yang ditatapnya dengan tajam. Wajahnya tanpa ekspresi, dan Bambang tak mengerti apa maksud tatapan itu. Bambang lalu bercerita pada Mbah Mukti bahwa selama 2 malam ini dia mengalami mimpi yang sama persis. Intinya, Wati datang dan minta tolong padanya untuk diselamatkan. Mbah Mukti terlihat serius mengamati Wati. Tak lama kemudian, beliau memberikan isyarat untuk lanjut ke masjid. Sepulang dari sana, Mbah Mukti minta mereka bertiga lewat tempat tadi. Dan situasinya sama. Wati terlihat terkejut dengan kedatangan mereka, lalu memandang Bambang dengan tatapan tajam. Mereka bertiga lalu kembali ke rumah Bambang. Di ruang tamu, Bambang meminta penjelasan. Kedua orang tuanya juga bergabung dalam pembicaraan serius itu. Menurut Mbah Mukti, mungkin bisa jadi kabar yang beredar adalah benar, bahwa Wati menjadi gila karena dijadikan tumbal. Tapi
dia juga tak bisa menjamin. Hanya saja, menurut penerawangan Mbah Mukti, jiwa dan kesadaran Wati seperti tersandera di alam lain. Sebelum pamit pulang, Mbah Mukti minta Bambang dan orang tuanya untuk membantu doa. Kata beliau, kondisi Wati sangat memprihatinkan dan semoga saja dia bisa membantu dari rumah. Yanu lalu mencium tangan kedua orang tua Bambang dan mereka berdua pun pulang. Di ruang tamu itu, Bambang lalu bercerita bahwa sejak mendengar cerita tentang Wati, dia merasa kasihan. Karena bagaimanapun, Wati adalah tetangga dan juga temannya dulu. Itu menjadi alasan kenapa dia minta Mbah Mukti untuk membantu. Siapa tahu kali ini akan berhasil. Dalam hati, dia belum punya nyali untuk mengakui bahwa dari dulu dia suka pada Wati. Malam harinya, karena suasana cerah, banyak tamu berdatangan. Rata-rata adalah teman Bambang di masa kecil. Mereka bercanda tawa sampai tengah malam. Ada rasa sedih di hati Bambang. Ini adalah malam terakhir dan besok dia harus ke Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Tapi tentu ada yang mengobati rasa itu, bahwa bulan depan dia bisa pulang lagi setelah menghadiri acara pernikahan temannya di Jakarta. Setelah semua tamu pulang, Bambang merenung di dalam kamar, terutama tentang Wati. Dia merasa tak sanggup membayangkan betapa tersiksanya Wati. Dan satu lagi, mimpi yang terulang 2 kali. Dia berharap, jika memang itu mengandung arti, mungkin jawabannya adalah dalam bentuk bantuan dari Mbah Mukti. Yang jelas dia tidak mungkin mengutarakan keinginan melamar Wati jika kondisinya masih seperti itu. Kedua orang tuanya pasti tak akan setuju. Tapi entah kenapa, walau kondisi Wati sangat kotor dan lusuh, perasaan suka masih melekat kuat di hatinya. Apalagi dalam mimpi, Wati juga mengaku menyukainya dan yakin bahwa suatu saat Bambang akan menjemputnya. Setelah bertempur dengan semua kegalauan, Bambang pun tertidur. Dan ternyata, kejadian itu terulang lagi. Bambang merasa ada di sebuah ruangan dan Wati mendatanginya. Kali ini dalam mimpi dia merasa tak asing lagi. Bahkan ketika baru terdengar suara langkah mendekat, hatinya sudah menerka bahwa itu adalah langkah kaki Wati yang sedang menuju ke arahnya. Dan benar saja, lagi-lagi Wati menyodorkan setangkai bunga mawar dan secari kertas bertuliskan Bambang, sambil mengatakan kalimat yang sama, bahwa dia juga menyukai Bambang dan yakin suatu saat Bambang akan datang menjemputnya. Terakhir, lagi-lagi dia mengatakan permintaan tolong untuk diselamatkan. Bambang terbangun dan semakin yakin bahwa mimpi yang terulang persis 3 kali tidak mungkin hanya mimpi biasa. Tapi sayang, dia harus segera pulang ke Malaysia. Pagi harinya, Bambang sibuk dengan persiapan keberangkatan, mengemasi semua pakaian dan berbincang mesra dengan orang tuanya ketika sarapan. Sekitar jam 9, dia pun pamit. Ibunya sempat menangis, tapi dengan lembut Bambang menyeka air mata sang ibu, sambil mengatakan bahwa insya Allah bulan depan akan bertemu lagi. Bambang sempat mampir sebentar di rumah kakaknya di Semarang, yang kemarin tak sempat disinggahinya. Singkat cerita, waktu berjalan dan Bambang kembali bekerja di Malaysia. Rasanya waktu di rumah kemarin terlalu singkat. Kondisi Wati juga terus terbayang di benaknya. Tapi Wati tak pernah datang lagi di mimpinya. Hanya saja dia makin yakin 3 mimpi yang persis terulang pasti mengandung makna yang tak bisa diabaikan. Dia benar-benar tak menyangka wanita cantik yang dibidiknya menjadi gila seperti itu.
Hari demi hari berlalu, dan sampailah juga di waktu dia akan kembali ke Indonesia. Selama sebulan dia memang tak pernah berkirim surat ke orang tuanya. Selain karena butuh waktu pengiriman, rasanya sebulan terlalu singkat karena dia akan pulang ke Indonesia lagi. Bambang pun menyiapkan semua barangnya sebelum berangkat, termasuk kado untuk sahabatnya yang akan menikah di Jakarta. Walau sebulan lalu pulang kampung, rasanya kerinduan sudah menumpuk lagi. Ingin rasanya segera menenggelamkan tubuhnya ke pelukan ibu dan bapaknya. Perasaan Bambang kali ini agak berbeda. Jika kepulangan bulan lalu lebih tentang kerinduan pada orang tua dan kampung halaman, kali ini tentu bertambah satu hal. Dia penasaran dengan kondisi dan perkembangan Wati. Selama sebulan, dia selalu berdoa Wati bisa dipulihkan. Jarak dari Malaysia yang terlalu jauh memang jadi kendala. Dia tak bisa sewaktu-waktu mencari kabar tentang itu semua. Hanya saja kali ini dia sangat berharap ada kabar baik dalam kepulangan kali ini. Singkat cerita, Bambang pun pulang ke Indonesia. Setelah menghadiri pernikahan sahabatnya di Jakarta, dia mencari taksi untuk langsung mengantar ke kampungnya. Terbayang di benak masakan lezat sang ibu. Bulan lalu dia memang sudah menandai kalender di ruang tamu bahwa tanggal 16 November hari ini jadwalnya sampai rumah sekitar habis maghrib. Dia yakin ibunya sudah mempersiapkan makanan kesukaannya. Bahkan sejak siang, Bambang sengaja tidak makan. Dia ingin menumpahkan semua rasa lapar nanti di rumah. Dan syukurnya, perjalanan dari Jakarta sangat lancar. Sekitar jam 6:30 malam, dia sampai di depan rumah. Setelah membayar taksi, dia berlari menghampiri sang ibu yang dari kejauhan merentangkan kedua tangannya. Bambang dengan haru menenggelamkan tubuh di pelukan ibundanya. Setelah menaruh tas di kamar, matanya langsung tertuju pada hidangan di atas meja makan. Di sana ada nasi goreng kesukaannya. Sejak dulu, nasi goreng buatan ibu adalah makanan favoritnya. Bertubi-tubi sang ibu menciumnya. Setelah memperhatikan sekeliling, Bambang lalu bertanya, "Bapak mana, Bu?" Ibunya langsung terdiam mendengar itu. Setelah menarik nafas panjang, ibunya mempersilahkan Bambang makan dulu. Katanya, bapak sedang keluar dan nanti setelah makan ada yang mau diceritakan. Bambang sempat bingung dan mengkhawatirkan sesuatu. Tapi melihat senyum ibunya, selera makannya memuncak lagi. Dengan lahap, nasi goreng itu disantapnya. Setelah makan, ibunya bercerita bahwa bapaknya kebetulan sedang tahlilan hari ke-7. Dengan spontan Bambang bertanya, "Siapa yang meninggal, Bu?" Jawaban ibunya ternyata sangat mengejutkan. Ternyata yang sedang dihadiri bapaknya adalah tahlilan malam ke-7 atas meninggalnya Wati. Bambang terbelalak mendengar itu. Lalu minta ibunya menceritakan kejadian meninggalnya Wati. Dengan sangat seksama, Bambang memasang telinganya. Kata ibunya, 3 atau 4 hari setelah Bambang kembali ke Malaysia bulan lalu, ada keanehan terjadi. Wati berteriak-teriak di tempatnya di Pasung. Ternyata dia sudah sembuh, bahkan menjadi sangat normal. Wati lalu minta ke kamar mandi. Sore harinya, dia duduk di depan rumahnya dan penampilannya sungguh berbeda. Benar-benar terlihat sudah kembali normal. Kakeknya bahkan mengadakan acara syukuran besar. Seekor kambing dipakai untuk acara itu. Kata ibunya, Wati juga beraktivitas seperti biasa, termasuk berkunjung ke tetangga. Intinya semuanya benar-benar kembali normal.
Wati juga terkadang membantu kakeknya di sawah, juga sering ke pasar. Dan sejak saat itu, kakek dan neneknya terlihat sangat bahagia. Mereka kembali seperti dulu, terlihat berbaur dengan tetangga, seperti ada beban sangat besar yang baru saja terlepas. Wati juga pernah datang ke rumah dan meminjam gergaji pada bapak. Katanya ketika itu, kandang sapi sedang diperbaiki oleh kakeknya. Tapi 2 minggu lalu, bapaknya datang. Menurut para tetangga, dia memeluk Wati dan meninggalkan uang yang cukup banyak. Besoknya ibunya juga datang, juga membawa mobil dan berpakaian mewah. Setelah sekitar 1 jam, ibunya pergi lagi dan kata para tetangga, ibunya juga memberi Wati uang yang sangat banyak. Hanya saja, seminggu lalu ada kejadian menyedihkan. Pagi hari, Wati terlihat mencuci baju di sungai. Banyak orang yang mencuci bersama-sama. Tapi karena kebetulan pakaian Wati paling banyak, dia pulang paling terakhir. Dan entah apa yang terjadi. Tiba-tiba ada kehebohan karena Wati hanyut terbawa arus sungai. Dan jasadnya ditemukan tak jauh dari tempatnya mencuci. Bambang mulai berkaca-kaca mendengar itu. Kesembuhan Wati pasti adalah kabar baik, tapi tentu tidak dengan meninggalnya. Rasanya ada sesuatu sangat besar yang hilang dari hatinya. Ibunya terdiam, tapi Bambang merasa ada yang belum selesai diceritakan. Sang ibu lalu menatap Bambang dengan sangat tajam. Kemudian, seperti dugaan Bambang, ibunya melanjutkan cerita. Menurut beberapa warga, ketika jasad Wati ditemukan, ada sesuatu di saku celananya, yaitu setangkai mawar dan secarik kertas bertuliskan Bambang. Spontan Bambang menangis dan memeluk ibunya. Dengan terbata dia mengakui bahwa selama ini sangat mencintai Wati. Dia bahkan berharap Wati bisa sembuh dan akan dilamar. Tapi semua itu tentu tak akan pernah terjadi. Sang ibu terus memeluk Bambang sambil mengelus-elus punggungnya. Adegan haru itu berlangsung cukup lama, sampai bapaknya pulang dari tahlilan. Tanpa berkata apa-apa, Bambang langsung memeluk juga bapaknya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri pesugihan dan cinta sejati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.